kelas 11 SIPAK. Sebelumnya kita belajar tentang sudut rangkap, berarti ada istilah nanti sin 2A, cos 2A, meskipun bisa kita lebarkan menjadi sin 3A, cos 3A, dan yang lainnya. Kali ini kita belajar sudut paruh, berarti sudut setengah. Kayak ada istilah paruh setengahnya. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang salah satu rumus cos 2A adalah 1 kurang 2 sin kuadrat A. Seperti itu ya. Berarti 2 sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos 2A. Sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos 2A per 2. Seperti itu. Nah, berarti sin A sama dengan akar kan ada 2, plus dan minus. Plus minus akar dari 1 kurang cos 2A per 2. Nanti mengikuti pola ini, nanti kan di trigonometri banyak pola sebenarnya. Nanti bisa kamu cari cos 8A dengan pola. Jadi tidak perlu menurunkan rumus. Nah, maksud saya apa? Sin A, ini kan A. Berarti sin setengah A, ini yang disebut dengan sudut paruh. Sin setengah A adalah plus minus akar dari 1 kurang, ini jadi bukan 2A lagi, cos A per 2. Ini rumus pertama yang kita punya. Baik, yang kedua adalah rumus cos 2A juga adalah 2 cos kuadrat A kurang 1. Berarti 2 cos kuadrat A sama dengan cos 2A tambah 1, atau ini 1 tambah cos 2, berarti cos kuadrat A sama dengan, di depan saja saya buat satunya ya, 1 tambah cos 2A per 2, gitu ya. Nah, berarti cos A sama dengan, akarnya kan ada 2 selalu plus minus, akar dari 1 tambah cos 2A per 2. Nah, ini pun sampai di sini pun tidak apa-apa. Nah, jadi cos setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos A, jadi A ini ya, per 2. Kalau ditanya cos 8A, seandainya 8A, bisa kita ubah dalam bentuk begini, plus minus akar dari 1 tambah, kalau ini 8, ini jadi 16, cos 16A per 2. Itu yang saya maksud dengan pola. Oke, jadi kalau ini misalnya 4, cos 4A sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos 4 kali 2, 8A per 2. Nah, kamu akan cari, kalau ditanya nanti cos 5 per 2A, kamu harus bisa di sini cos berapa ya. Nah, ini rumus kedua yang kita punya. Sekarang hubungkan dengan tangen setengah A. Ingat bahwa rumus tangen setengah A adalah sinus setengah A per cos setengah A. Kan betul ya? Oke, sin setengah A apa tadi apa? Yang ini. Plus minus akar dari 1 kurang cos A per 2 per cos setengah A yang ini akar dari 1 tambah cos A per 2. Oke, seperti itu. Jadi kita rapikan sama dengan, hilangkan aja akarnya, plus minus tetap, satukan akarnya seperti ini. Kalau kita satukan akarnya kan sama penyebutnya 2. Kita hilangkan aja penyebutnya, bisa ya. Berarti tinggal 1 kurang cos A per 1 tambah cos A. Inilah rumus tangen setengah A. Tetapi kadang ini pun dimodif lagi. Oke, dibuat begini. Tangen setengah A sama dengan plus minus akar dari
1 kurang cos A per 1 tambah cos A, rasionalkan dulu penyebutnya, kalikan dengan 1 kurang cos A per 1 kurang cos A. Begitu ya, sama dengan akar dari, plus minusnya ikut ya. Berarti 1 kurang cos A kali 1 kurang cos A kan 1 kurang cos A pangkat 2. Begitu ya. Per, ini kan sekawanan, tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. 1 kali 1, 1 kurang cos A kali cos A, cos kuadrat A. Berarti tangen setengah A sama dengan, ini akarnya ini kan tinggal coret ini ke sini. 1 kurang cos A per 1 kurang cos kuadrat A kan sin kuadrat A. Sin kuadrat A akarnya adalah sin A. Oke, ini rumus satu lagi. Nanti kalau kamu rasionalkan di pembilangnya, kau kalikan nanti ini 1 kurang cos A per 1 tambah cos A kali 1 tambah cos A per 1 tambah cos A, nanti kamu akan dapatkan rumus ini. Jadi kamu saja yang menurunkan ini, tangan setengah A juga bisa menjadi sin A per 1 tambah cos A. Sekarang saya tulis semua rumusnya. Prosesnya ini harus kamu tulis ya. Karena apa? Ketika kamu menulis prosesnya, sebenarnya kamu makin mengerti nanti. Baik, sudah saya rangkumkan rumusnya seperti ini. Kita langsung ke contoh-contoh soal. Ini mudah karena sebenarnya kamu tinggal menggunakan rumus. Sin A 8 per 17. Kalau triple Pythagoras kan 8, 15, 17. Berarti cos A sama dengan 15 per 17. Nanti tangen A pasti sinus per cos 8 per 15. Nah, kemudian kalau ditanya misalnya cos A per 2 atau cos setengah A maksudnya ini, kamu pakai saja rumus ini. Plus minus akar dari 1 tambah cos A, 1 tambah cos A per 2. Berarti akar dari plus minus ya. 1 tambah cos A 15 per 17 per 2. Tetapi karena dia di kuadran 1, positifnya saja lah ambil. Karena semua nilai baik kosinus, sinus, tangen pun semuanya bernilai positif di kuadran 1. Maka ini boleh kita kesampingkan. Kalau ini kan sudah pintar kamu membuatnya, ini kan tidak usah lagi diajari kelas 11 IPA mengoperasikan ini ya. 17 tambah 15, 32 per 17 kali 2, 34. Berarti akar dari bagi 2 berarti 16 per 17. Oke, itu dia. Nah, kalau ditanya sin setengah A, bisa ya. Gak usah lagi saya buat ya. Atau misalnya ditanya tangen setengah A, berarti tangen setengah A tinggal pakai rumus ini. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Pilih aja salah satu. Tetapi sering karena pilihan berganda, kamu harus bijak nanti. Sin A per 1 tambah cos A misalnya. Sin A per 1 tambah cos A. Berarti sin A tadi berapa? Ini 8 per 17 per 1 tambah cos A 15 per 17. Sehingga 8 per 17 per 17 tambah 15, 32 per 17. Ini coret, 8 per 32 adalah 1/4. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya seperti ini, contoh kedua misalnya, kotangen 22 setengah. 22 setengah ini kan 45 per 2 ini kan. Atau kotangen 45 per 2. Berarti ini sama aja dengan 1 per tangen 45 per 2. Berarti sudut paruh dari 45. Setengah dari 45. Berarti A-nya adalah 45. Yang kita pakai nanti di sini 45. Berarti ini sama aja dengan 1 per, kalau tangen setengah A ini rumusnya, berarti 1 per tangen setengah A ini per inilah ya. Oke.
1 tambah cos A per sin A. Berarti 1 tambah cos 45 lah, karena setengah dari 45 ini, per sin 45. Berarti 1 tambah setengah akar 2 per setengah akar 2. Baru kita selesaikan ini, 2 tambah akar 2 per 2 per akar 2 per 2. Habis tinggal 2 tambah akar 2 per akar 2. Boleh kamu rasionalkan. Ini menjadi 2 akar 2 tambah 2, gitu ya. 2 akar 2 tambah 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Mati 2, mati 2, mati 2. Tinggal akar 2 tambah 1. Oke. Aljabar begini tidaklah perlu lagi banyak diajarkan ke kelas 11 IPA kan. Kalau ditanya misalnya tangen 82,5, berarti kita pakai rumus tangen setengah A. Ini kan berarti tangen setengah dari berapa? 82,5 kali 2, 165 ya. Oke, 165. Oke, baru kita pakai rumus tangen setengah A. Tangen setengah A, apa kemarin rumusin salah satunya? Kita ambil 1 kurang cos A per sin A. Karena ada beberapa rumusnya. A-nya yang ini. Ini A-nya. Jadi mesti bijak melihatnya. Kita buat dulu tangen setengah kali berapa. Yang berapanya ini nanti kita masukkan ke sini. Berarti tinggal 1 kurang cos 165 per sinus 65, 165. Nah, 165 ini kan di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai kosinus negatif. Oke. Atau kita buat dulu begini. 165 ini saya buat begini, cos 165 sama dengan cos 180 kurang 15 ya. 180 kurang 15 kan cos 165. Tetapi karena ini di kuadran kedua, maka kita buat begini. Minus cos 15. Oke. Berarti ini menjadi 1 kurang minus cos 15 per sinus 165 di kuadran kedua. Sinus kan positif, jadi sinus 165 sama aja dengan sinus 15. Gini, sinus 165 kan sinus 180 kurang 15, tapi karena di kuadran kedua nilainya sinus, ini tetap sinus 15. Oke, sinus 15 tinggal menjadi 1 tambah cos 15 per sin 15. Kamu cari sin 15 dengan rumus lama itu ya. Sin 45 kurang 30 cos 15 pun seperti itu ya. Jadi kamu tuntaskan itu, kemudian kamu kerjakan latihannya. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkatimu.